Shalom, salam sejahtera, salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kembali dengan saya, Pendeta Adi Cahyono dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Ini hari pertama, Selasa pertama di bulan ini. Saya akan bawakan seri rangkaian pertanyaan Yesus yang ditujukan kepada para pengikutnya. Dan pada hari ini tema yang kita pilih adalah pertanyaan Yesus, siapakah aku ini bagimu? Siapakah aku ini bagimu? Dan pembacaannya didasarkan dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Nanti kita akan saksikan bersama-sama melalui tayangan Badeno ataupun Alkitab Sabda.id. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan baik yang boleh kami nikmati saat ini bersama-sama mau datang kepada Tuhan untuk bersaat teduh bersama, membaca merenungkan firman Tuhan, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami akan dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, dan nats yang saya pilih untuk merenungkan tema kita hari ini yaitu di ayat yang ke-15. Saya baca sekali lagi ya, Bapak Ibu, Pak Oma. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bapak Ibu, Opa Oma, dari sekalian, pertanyaan Yesus ini sebenarnya ditujukan bukan hanya kepada para murid semata, tapi kepada semua orang yang saat itu ada di sekitar Yesus, di seputar Yesus, yang mereka sudah banyak berbondong-bondong terus mau mengikut Yesus, karena mereka sudah melihat, mengalami, merasakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, menjadikan orang buta, lumpuh bisa berjalan, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan sisa 12 bakul, dan seterusnya. Lalu pertanyaan Yesus ini dimunculkan setelah banyak sekali fenomena-fenomena yang membuat mereka tahu sebenarnya siapa itu Yesus. Maka pertanyaan tadi disaut oleh Petrus dengan jawaban, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, pernyataan Petrus ini, jawaban dari Yesus itu ada sesuatu yang sangat tepat sebenarnya. Dan tetapi Yesus menegaskan bahwa jawaban seperti itu bukan dari kehebatan ataupun kemampuan pengetahuan Petrus. Tetapi Yesus menegaskan bahwa jawaban seperti itu adalah jawaban daripada Allah sendiri. Yesus mengatakan di ayat selanjutnya demikian, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Bapak, Ibu, dan Bapak sekalian, ini menjadi sesuatu yang jelas bahwa ketika ada seseorang boleh menyatakan imannya tentang siapa itu Yesus, itu bukan karena kekuatannya, bukan karena pengetahuannya, bukan hanya semata-mata karena pengalaman imannya, tetapi itulah jawaban daripada Allah sendiri yang kita imani, yang kita yakini, itu adalah daripada Allah sendiri.
Jadi saya mau katakan apa? Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara kalau sampai pada detik ini, saat ini, Bapak Ibu percaya pada Tuhan Allah dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mau komit tetap setia kepadanya. Artinya apa? Artinya itu ada sesuatu yang nyata di mana Allah terus bekerja, Allah terus berkarya. Dan dalam iman orang-orang semacam inilah gereja Tuhan akan tumbuh terus seperti dikatakan oleh Yesus di ayat yang ke-18 tadi. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mau mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebuah penegasan bagi Yesus di atas iman orang-orang semacam ini, gereja Tuhan terus akan dikaryakan. Gereja Tuhan akan terus hadir di tengah dunia ini. Bapak Ibu dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini saya ajak untuk kita refleksikan bersama-sama. Siapakah Yesus bagimu saat ini? Siapakah Yesus bagi kita, bagi saya saat ini? Apakah dia hanya sekedar juru selamat kita yang sudah rela mati di kayu salib yang sebentar kan kita hayati peristiwa-peristiwa itu? Tapi apakah Yesus benar-benar menjadi Tuhan dalam hidup kita, yang artinya bahwa kita mau hidup di dalam karya dan rencananya? Setidaknya apa yang sudah kita tunjukkan? Pengakuan iman kita itu. Oke, mungkin kita sudah setia bersekutu. Seperti sekarang ini kita setia mengikuti tayangan doa keluarga sapaan Gembala GKID 5 untuk kita bisa terus bersekutu. Tetapi semestinya lebih daripada itu Bapak Ibu. Bahwa iman kita kepada Kristus harus mewujud nyata dalam karya dan pekerjaan Allah. Artinya saya mengajak kita menyadari bukan hanya sebagai penikmat tayangan-tayangan, panduan, renungan harian kita dalam program Sapaan Gembala ataupun doa keluarga. Tetapi bagaimana kita juga terlibat aktif di dalam program ini. Entah sebagai song leader ataupun liturgos, entah sebagai pemusik, entah sebagai pendoa syafaat. Itu wujud nyata bahwa pernyataan iman kita ini benar-benar bisa dirasakan. Dan dengan demikian Bapak Ibu, gereja Tuhan akan terus hidup. Gereja Tuhan terus akan berkarya. Gereja Tuhan akan terus bisa dirasakan manfaatnya. Dan banyak lagi yang bisa kita libatkan ataupun kita lakukan untuk terlibat dalam pelayanan. Sekarang panitia Paskah mengajak kita untuk mengumpulkan aksi puasa Paskah kita yang nanti kita akan serahkan untuk warga atau masyarakat terpinggirkan, masyarakat marginal. Itu menjadi bagian juga kita hadir. Mungkin yang kita sisihkan tidak banyak, 10.000, 20.000, bahkan mungkin 50.000 dalam satu minggu ini. Tapi ketika itu nanti terkumpul Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan, itu sangat berarti buat mereka. Saya membayangkan bahwa ternyata Tuhan masih hadir memelihara hidup saya. Tuhan hadir menjawab doa-doa saya karena kesulitan makanan. Dan seterusnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari sebagai orang-orang yang beriman, jawaban iman kita bukan hanya lewat kata-kata. Ya Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku mau. Tapi berikan aksi nyata yang itu membuat gereja Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat yang membutuhkan. Selamat terus berkarya, menyatakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan pada hari ini, seri pertama di bulan April ini, tentang pertanyaan-pertanyaan Yesus. Kami bersyukur bahwa pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup bukan semata-mata pernyataan dari kemampuan kognitif kami, pemikiran kami, tetapi karena karya Tuhan, karya daripada Allah sendiri. Allah yang terus bekerja, menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia,
Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, kami juga rindu pernyataan iman kami juga boleh mewujud nyata dalam aksi-aksi kegiatan yang ada, terlibat dalam pelayanan di gereja, sebagai sukarelawan, sebagai aktivis, pengurus, dan berbagai kepelayanan lainnya. Dan saat ini juga kami berhimpun bersama-sama untuk mendukung tentang rangkaian program aksi puasa Paskah GKI 5 2022 ini, agar apa yang sudah direncanakan, dipersiapkan boleh berlangsung seturut dengan karya rencana Tuhan. Kami rindu boleh memberkati masyarakat ataupun juga umat-Mu di daerah yang membutuhkan uluran tangan bantuan untuk kelangsungan hidup mereka. Biarlah Tuhan berkati panitia Paskah agar segala sesuatunya berlangsung seturut dengan karya rencana Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kehidupan umat-Mu senantiasa dalam karya pemeliharaan Tuhan, untuk mereka yang berjuang untuk kesehatan, mereka yang berjuang untuk merenda masa depan di bangku sekolah, bangku kuliah, terus berikan hikmat bijaksana, dan juga mereka yang terus masih harus berjuang untuk pemulihan ekonomi keluarga, rumah tangga, melalui pekerjaan, melalui bisnisnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, untuk mereka tetap dengan tekun dan setia melakukan bagian pekerjaannya, dan sisanya Tuhan yang akan membalaskannya. Terima kasih, kami bersyukur untuk pandemi yang sudah terus boleh terkendali, dan kami rindu persiapan menuju endemi juga boleh mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan kesediaan untuk mengikuti vaksinasi yang seharusnya sesuai dengan semestinya peraturan yang ada, dan juga segala upaya pemulihan pemerintah untuk pemulihan ekonomi, terutama untuk harga minyak goreng, harga BBM, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, agar segala sesuatu yang terjadi boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan nyata di tengah negeri bangsa kami. Kami teringat untuk konflik Ukraina dan Rusia, agar segala sesuatunya Tuhan boleh menjadi momentum yang baik bagaimana kami melihat kehadiran Tuhan, karya Tuhan, agar konflik ini segera berakhir dengan damai dan bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia, bagi masyarakat, bagi peradaban, bahwa peperangan akan menimbulkan luka, menimbulkan air mata, dan semuanya itu Tuhan harus diakhiri dengan kuasa dan pertolongan saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menaungi melingkupi kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah sapaan gembala hari ini. Pada bagian akhir kita kembali akan menyaksikan program ataupun publikasi dari aksi puasa Paskah GKI 5. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GKI 5 yang dikasih dalam Tuhan. Dalam masa raya Paskah tahun 2022 ini, Panitia Paskah mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk terlibat dalam aksi puasa Paskah. Dalam mengikuti aksi puasa Paskah ini, tidak ada aturan khusus untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Melalui puasa yang kita lakukan, dana yang biasanya kita habiskan untuk kegiatan lain, marilah kita sisihkan dana untuk mendukung aksi puasa Paskah ini. Panitia Paskah akan mengelola dana ini dengan menyalurkannya kepada organisasi untuk anak dan kemanusiaan, yaitu Mitra Ceria Anak Negeri. Organisasi nirlaba Mitra Ceria Anak Negeri berfokus kepada pelayanan dalam bidang pendidikan rohani anak, serta pelayanan kepada anak marginal, masyarakat, dan gereja di daerah pedesaan. Organisasi ini memiliki program kerja antara lain penyediaan makanan bagi anak marginal, pemberian bantuan terhadap gereja di pedesaan, pelatihan guru sekolah minggu, pembagian sembako, dan masker bagi orang yang membutuhkan. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Asmoro dari Mitra Ceria Anak Negeri. Senang sekali kami bisa bekerja sama dengan GKI 5 karena lembaga ini, lembaga yang kami tangani adalah melayani anak-anak di seluruh Indonesia, khususnya di kantong-kantong Kristen dan di pedesaan. Karena kami punya prinsip ketika kami ingin menjangkau anak-anak, kami harus mulai dari gereja-gereja lokal yang ada di pedesaan sebagai ujung tombak pelayanan. Puji Tuhan,
Hari ini kami bersyukur sekali Mitra Ceria Anak Negeri bisa bekerja sama dengan GKI Delima untuk menyalurkan aksi puasa Paskah yang akan menjadi lahan, yaitu di daerah Lampung dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Menyalurkan dengan nilai utuh. Mitra Ceria Anak Negeri, Tuhan Yesus memberkati. Untuk berpartisipasi, jemaat dipersilakan untuk menyalurkan dana melalui transfer ke rekening GKI Delima dengan mencantumkan kode unik 22 di akhir nominal. Atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga bisa mengirim amplop yang diberi keterangan APP 2022. Selamat beribadah dan selamat menghayati masa raya Paskah 2022.